Assalamualaikum. Di sini saya Tanti Mulia Dana Putri akan menjelaskan materi mengenai translasi atau geseran. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian translasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep translasi berdasarkan koordinat kartesius yang akan nanti saya jelaskan selanjutnya. Baiklah, yang ketiga, kita akan menjelaskan contoh translasi pada titik. Yang keempat, contoh translasi pada garis. Dan yang terakhir, contoh translasi pada bidang. Langsung saja kita masuk ke pengertian translasi. Translasi atau yang dikenal dengan istilah pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah yang tetap. Nah, translasi sendiri ini sudah pernah kita pelajari dulu waktu SMP. Translasi juga disebut dengan transformasi yang bersifat isometri. Baiklah, yang dari sini kita sudah mengetahui apa itu pengertian translasi. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep translasi berdasarkan koordinat kartesius. Nah, di sini yang perlu kita ingat bahwa ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ke kanan itu positif, ke samping itu negatif, ke atas itu positif, sumbu Y ke bawah itu negatif. Nah, sekali lagi yang perlu kita ingat, pada koordinat kartesius ini, bergeser ke kanan berarti mewakili pergeseran ke arah sumbu X positif, sedangkan bergeser ke kiri berarti mewakili pergeseran ke arah sumbu X negatif, sedangkan bergeser ke atas berarti mewakili pergeseran ke arah sumbu Y positif. Ya, sedangkan untuk bergeser ke bawah, Y ke bawah itu berarti mewakili pergeseran ke arah sumbu Y negatif. Lanjut ke contoh translasi pada titik. Nah, kita langsung saja lihat, tentukan bayangan A negatif 4,5 jika digeser 2021 satuan ke kanan dan 2022 satuan ke bawah. Dari sini dapat kita jawab pertanyaan tersebut, yaitu dapat kita lihat bagaimana jawabnya, penyelesaiannya. Pertama tadi titik A negatif A, 5 dan digeser 2021 satuan ke kanan dan 2022 satuan ke bawah. Berarti kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Diketahui A negatif 4,5. Translasinya tadi 2021 terus negatif 2022. Jadi A 2021 dan negatif 2022. Berarti langsung ditranslasikan menjadi aksen, X aksen, Y. Berarti hasilnya tadi, berarti X aksen itu tadi 2021, Y aksen tadi 2022. Lanjut, jawabannya X aksen 2017 dan Y aksen 5 tambah negatif 2022, negatif 2017. Jadi bayangan titiknya yaitu 2017, negatif 2017. Di sini tipe ya, harusnya A bukan P. Lanjut untuk soal kedua. Jika P 5,2 translasi sejauh
negatif 68, maka bayangan titik P tersebut. Nah, di sini tadi kita lihat T-nya yaitu negatif 6 dan 8. Langsung penyelesaiannya, berarti jawabannya X-aksen yaitu 5 tambah negatif 6 dan Y-aksen 2 tambah 8. Berarti jawabannya P adalah negatif 1, 10. Lanjut untuk contoh translasi pada garis. Garis K sama dengan 3X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Ditranslasikan dengan T negatif 3,5. Tentukan bayangan garis tersebut. Jadi untuk mencari garis 3X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0, terus ditranslasikan. Jadi penyelesaiannya X, Y tadi translasinya negatif 3, 5. Ditranslasikan menjadi X aksen, Y aksen. Berarti X aksen itu negatif 3, Y aksen 5. Hasilnya X aksen per Y aksen sama dengan X dikurang 3, Y ditambah 5. Maka X aksen sama dengan X dikurang 3, Y aksen sama dengan Y tambah 5. Jadi kita pindah ruas menjadi X sama dengan X aksen ditambah 3, Y sama dengan Y aksen kurang 5. Maka dari sini dapat kita substitusikan ke persamaan garis K tadi. K-nya sama dengan 3X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi 3X aksen tambah 3 tambah 2Y aksen kurang 5 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 3X aksen tambah 9 tambah 2Y aksen kurang 10 kurang 4 sama dengan 0. Jadi hasilnya 3X tambah 2Y kurang 5 sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh translasi pada bidang. Segitiga PQR dengan koordinat P, 2, Q negatif 1,0 dan R negatif 3,4 sehingga ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, QR aksen. Jika koordinat titik P 4 negatif 4, koordinat titik Q dan Q aksen dan R aksen berturut-turut adalah. Jadi yang dicari itu koordinat Q aksen dan R aksen berturut-turutnya. Di sini tadi sudah ada segitiga dengan koordinat P 0,2 dan Q negatif 1,0 dan R negatif 3,4. Nah, untuk menyelesaikannya sudah ada juga segitiga yang ditranslasikan oleh T yang menghasilkan P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, jika titiknya P aksen maka kita selesaikan. P aksen sama dengan P ditambah T translasinya sama dengan P aksen dikurang P. Nah, jadi A, B sama dengan A-nya tadi 4, B-nya tadi negatif 4, dikurang 0 dan 2. Sama dengan 4 dikurang 0, 4, negatif 4 dikurang 2, negatif 6. Jadi T yaitu 4 dan negatif 6. Sehingga Q aksen sama dengan Q ditambah T sama dengan negatif 1, 0 ditambah 4 negatif 6. Jadi hasilnya 3 negatif 6. R aksen R tambah T negatif 3 ditambah 4, 1.
4 ditambah negatif 6, negatif 2. Jadi, hasil untuk Q aksen 3 negatif 6, R aksen 1 negatif 2. Baiklah, pada pertemuan kali ini mengenai materi geseran atau translasi dapat kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.